置换。Alright guys, balik lagi di channel Cok Santuy alias teman santuy dalam pembahasan alur cerita Solen 2 episode 123. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Meskipun misi pengintaian puncak tertinggi Gunung Mingdo sempat berjalan sempurna, serta Yu Hao berhasil menyabotase banyak alat roh pengintai udara, tapi tindakannya itu jelas disadari oleh pasukan kerajaan Rio. Bahkan komandan elit mata jahat alias Wang Yiheng pada akhirnya turun tangan untuk melakukan pengejaran. Meski dulu Wang Yiheng cukup kuat sebagai seorang dolo dan master alat roh level 9, tapi jelas di bawah gempuran Yu Hao dan seluruh anggota sekte Tang, dia benar-benar mampu dipojokkan. Bahkan Tang Wutong juga menggunakan kemampuan ketujuh untuk melakukan gempuran Edun, dan dilanjutkan dengan serangan telapak tangan Yu Hao. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Yu Hao melepaskan gempuran teknik telapak tangan Haodong, Tang Wutong tiba-tiba saja merasa sedih dan ada semacam perasaan familiar dari aura teknik Yu Hao. Sedangkan Wang Yiheng jelas merasakan ancaman kematian, sehingga dia dengan gila melepaskan seluruh kekuatan dan menekan anggota sekte Tang dengan manik bantengnya. 我还不能死！ Meskipun serangan seperti ini sangat membahayakan, namun menyadari terdapat celah setelah Wang Yiheng melepaskan kekuatan penuh, Yu Hao dan Tang Wutong secara nekat memblokir serangan gabungan manik banteng. Bahkan tanpa jeda, Yu Hao melepaskan serangan mental mata takdir, membuat Wang Yiheng sementara waktu kehilangan pikiran, dan Yu Hao bersama Tang Wutong bisa segera mengakhiri baku hantam. Meski Wang Yiheng masih mampu menahan serangan tombak naga yang tertuju ke arahnya, tapi King Yu Hao tidaklah tinggal diam dan melepaskan serangan tulang roh naga emas untuk menambah kekuatan serangan. Bahkan benar-benar mampu menembus jidat Wang Yiheng. Di saat Wang Yiheng benar-benar diambang kematian dan sudah tidak lagi mampu melakukan apapun, Yu Hao lantas menegaskan, semua ini merupakan balas dendamnya atas tindakan Wang Yiheng saat berada di kota Sunrise. Meskipun Wang Yiheng benar-benar menyesal tidak membunuh Yu Hao saat itu, tapi apalah kata, semuanya sudah terlambat. Kematian Wang Yiheng jelas menjadi pukulan telak bagi pasukan mata iblis. Bahkan mereka dengan berat hati harus putar balik tidak berani melakukan pengejaran, serta berjanji akan menuntut balas dendam atas kematian jenderal mereka. Sementara itu, di saat Susansi tidak ingin menyia-nyiakan mayat Wang Yiheng yang memiliki banyak alat roh, Yu Hao lantas meminta Ye Guyi dan Nan Qiu Qiu untuk mengumpulkan alat roh di tempat ini. Singkat cerita, di saat Susansi berhasil melakukan tugasnya, rombongan Dai Hao akhirnya tiba di tempat ini dan benar-benar terkejut mengetahui Dolo Banteng benar-benar dihabisi oleh kelompok Yu Hao. Bahkan menyadari mayat seorang master alat roh level 9 bisa meningkatkan mentalitas pasukan kerajaan Singlo, Dai Hao lantas berniat untuk membawanya ke dalam camp militer. Bahkan hal ini bisa dibilang menjadi sejarah baru bisa menghabisi seorang master alat roh level 9. Tidak menolak permintaan Dai Hao, serta Susansi juga telah mengumpulkan seluruh harta dari tubuh Wang Yiheng, Yu Hao lantas memberikan hadiah tambahan sebuah susunan formasi alat roh pengintai udara 3000 meter.
Dia berharap dengan informasi tersebut, kerajaan Singlo bisa melakukan penelitian. Menyadari kontribusi Yu Hao dalam misi kali ini sangat luar biasa dan tidak bisa diukur dengan kata-kata, Dai Hao berniat melaporkan masalah ini kepada Kaisar Singlo. Tapi Yu Hao tiba-tiba saja menunjukkan sikap dingin dan tidak memperdulikan sikap baik Dai Hao. Nah, kalau menurut versi novelnya, sikap aneh Yu Hao ini berkaitan dengan emosinya setelah melepaskan teknik Hao Dong ya guys ya. Dan benar saja, ketika ingin kembali ke camp, Yu Hao tiba-tiba saja mengalami pusing sangat kuat, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Sehingga Susansi beranggapan, Yu Hao pastilah terlalu memaksakan diri dan berkaitan dengan kerinduannya kepada Dong-er setelah melepaskan teknik Hao Dong dan hanya bisa pulih dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Yu Hao terlihat kembali bermimpi tentang Wang Dong-er yang sebelumnya dia kirim kembali ke Sekte Hotian. Bahkan Yu Hao tidak bisa mendapatkan jawaban. Dong-ernya benar-benar tertidur atau sudah koit. Jika memang udah koit, Yu Hao meminta Dong-er untuk membawanya. Di waktu yang sama, setelah sebelumnya tanpa sengaja mendengarkan ucapan Susansi tentang Yu Hao, Tang Wutong secara diam-diam memasuki kamar King Yu Hao. Di tempat lain, ketika Dai Waheng hanya bisa terdiam menyadari kekuatannya telah dilampaui oleh generasi muda, serta Jiu Jiu masih tidak percaya Wang Yiheng benar-benar dibunuh oleh kelompok Wu Yu Hao, Dai Hao menjelaskan, saat dirinya tiba, dia bisa melihat adegan terakhir, di mana kelompok Yu Hao mengandalkan kontrol luar biasa hebat untuk memaksa Wang Yiheng ke dalam pertempuran ekstrim. Meskipun Yu Hao menjadi orang yang memberikan pukulan fatal, tapi ada 4 orang menjadi kunci kemenangan. Mereka adalah Susansi, Jiang Nanan, Wu Yu Hao, dan Ji Juejen. Di saat Putri Juju beranggapan tipe kontrol utama pastilah Wu Yu Hao, Dai Waheng segera membenarkan hal tersebut, di mana saat dirinya berpartisipasi dalam kompetisi bersama Yu Hao, dia memanglah memiliki peran penting sebagai kontrol utama tim, apalagi saat ini dengan kekuatannya yang telah meningkat, sehingga tidak heran Yu Hao bisa menjadi kandidat pewaris Master Pavilion Dewa Laut di masa depan. Keesokan harinya, ketika Yu Hao memimpin kelompoknya untuk menemui Dai Hao sendiri tanpa basa-basi kembali memuji kontribusi Yu Hao sebelumnya. Dia bahkan menjelaskan, selain akan mendapatkan hadiah, mereka juga akan mendapatkan gelar. Bersamaan dengan hal tersebut, seorang bawahan tiba-tiba saja membawa surat kabar tentang situasi kerajaan Tianhun, sehingga langsung menimbulkan ketegangan, di mana menurut isi surat, sepertiga wilayah Tianhun telah runtuh dan mengalami kerugian besar. Bahkan ibu kota Tiando telah dikuasai. Kabar barusan benar-benar menjadi kekhawatiran besar bagi Dai Hao. Perang baru saja dimulai selama 10 hari, dan jika berlangsung setengah bulan lagi, mungkin seluruh kerajaan Tianhun akan benar-benar jatuh. Jika hal itu terjadi, Kekaisaran Singlo, Kerajaan Doling, dan Akademi Shrek juga pasti akan terancam. Di saat seluruh orang terdiam, Yu Hao lantas memberikan 2 metode untuk mengatasinya. Pertama, konservatif, dan kedua adalah radikal. Metode konservatif mengharuskan mereka untuk segera menarik mundur pasukan demi mengumpulkan kekuatan dan meminta bantuan Akademi Shrek bersama Kerajaan Doling. Terlebih lagi, dikarenakan Kerajaan Ryu sedang membagi kekuatan di berbagai wilayah, mereka bisa menyerbu pasukan utama dan bertempur sampai mati. Sedangkan metode radikal alias ekstrim, mereka haruslah mengorbankan banyak hal, serta menyerang wilayah utama Kerajaan Ryu. Dengan begitu bisa memaksa Kerajaan Ryu menarik kembali pasukan mereka. Metode kedua ini jelas dianggap mustahil oleh Dai Hao. Pasalnya ada alat roh dewa kematian yang sebelumnya telah membunuh banyak pasukannya. Bukannya gentar, Yu Hao justru mengatakan memiliki solusi, serta akan menjadi metode paling efektif.
我个人的极限单兵。什么？且是有效之法。关于这一点， Singkatnya, setelah menjelaskan secara detail rencananya, Dai Hao telah memberikan harta gigi harimau kepada Yu Hao sebelum menjalankan misi. Benda tersebut dia dapatkan dari ayahnya dan didapatkan dari seorang leluhur harimau putih, memiliki efek untuk melindungi tubuh. Dai Hao juga berterima kasih atas semua kontribusi Yu Hao. Semua orang dari kerajaan Xinglo pasti akan mengingat semua jasa Yu Hao di hati mereka. Setelah tiba di ketinggian tertentu, Dai Hao meminta Yu Hao untuk berhati-hati dan memastikan keselamatannya. Kemudian Yu Hao segera meluncur menuju puncak utama Gunung Mingdo. Selain menemukan banyak alat roh pengintai lebih canggih, ada juga alat roh pengintai tipe spiritual. Tapi jelas semua alat roh tersebut tidaklah bisa menghentikan niatan King Yu Hao. Dia bahkan segera melepaskan kekuatan mental mata takdir untuk menciptakan celah menuju puncak Gunung Mingdo, tempat alat roh dewa kematian. 死神塔离这么远，找到了。 Di saat Yu Hao mendekati lokasi tujuannya dan merasakan tekanan menakutkan dari alat roh yang mendekati level 10 tersebut, alat roh dewa kematian ternyata sedang mengumpulkan kekuatan dan siap melepaskan tembakan, memberikan tekanan menakutkan, dan membuat Yu Hao sedikit linglung menjadi target seluruh alat roh kerajaan Ryo. Tapi tiba-tiba... Kemunculan Tang Wutong jelas membuat Yu Hao sangat panik. Kenapa ini cewek tiba-tiba nongol? Tapi Tang Wutong memintanya nggak usah banyak ngomong. Kalau gue nggak datang, lo udah pasti koit. Gitu katanya guys. Tidak lagi berdebat dan menyadari situasi tidaklah kondusif, Yu Hao lantas meminta Tang Wutong untuk pergi ke puncak gunung menghancurkan alat roh dewa kematian. Meskipun mereka berhasil mendekati puncak utama, tapi ada semacam alat roh pendorong spiritual level 7, sehingga mengharuskan mereka kembali bekerja sama untuk menghancurkan alat roh tersebut. Tepat ketika Yu Hao melemparkan Tang Wutong untuk menghancurkan alat roh dewa kematian, alat roh tersebut telah sepenuhnya mengumpulkan kekuatan roh dan melepaskan tembakan. Sehingga Yu Hao tanpa basa-basi langsung menggunakan kopi teknik teleportasi untuk bertukar tempat dengan Tang Wutong. 精神踏印，玄武之幻。 Tertembaknya King Huo Yu Hao oleh alat roh dewa kematian jelas menjadi pukulan telak bagi seluruh pihak. Bahkan Tang Wutong dengan gila menggunakan perlindungan naga emas untuk menuju ke arahnya. Sementara itu, bukan ledakan besar yang saat ini dirasakan Yu Hao. Dia justru merasa jiwa dan tubuhnya sedang dikorosi oleh energi kematian, membuat vitalitasnya menurun sangat drastis, membuatnya kembali teringat dengan semua kenangan indahnya terutama Wang Dong'er. Tapi untungnya saja, Liontin skala terbalik di Tian tiba-tiba saja aktif untuk menyelamatkan hidupnya. Wadidaw, gimana guys? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah Mimin sering buatkan. Dimana di episode selanjutnya, di Tian alias Dewa Binatang Roh bakalan muncul alias merasuki tubuh Huo Yu Hao, membuat kekuatan Yu Hao tiba-tiba melonjak menjadi seorang limit dolo. Bahkan akan ada momen kemunculan dolo Dewa Kematian Ye Sisui. Waduh, gimana? Makin seru ya kan? Nah, buat teman-teman yang udah gak sabar gimana sih keseruan alur cerita di episode selanjutnya, kalian bisa klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye.
Bye. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.